dari kelompok 2, saya Elita Winnie Putri. Saya Intan Sianturi. Saya William Feliciotang. Saya Chelsea Rebecca Hilspardede. Saya Reza Fiza. Selamat datang di video diskusi kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang direct costing, salah satu metode penting dalam akuntansi biaya. Kemudian pembahasan ini akan mencakup definisi dari direct costing dan perbedaannya dengan full costing, definisinya, kegunaan, dan bagaimana penyajian di laporan laba rugi. Baiklah, yang pertama kami akan membahas definisi dari direct costing yang akan dibahas oleh teman kami Intan. Jadi, direct costing atau disebut juga variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya-biaya yang bersifat variabel, yaitu biaya yang berubah seiring dengan volume produksi. Artinya, biaya seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel akan dimasukkan dalam perhitungan biaya produk. Sedangkan biaya tetap seperti sewa pabrik, gaji manajer, produksi atau penyusutan mesin tidak dimasukkan ke biaya produk, melainkan dianggap sebagai biaya periode yang langsung dibebankan ke laporan laba rugi periode tersebut. Kemudian apa sih perbedaan antara direct costing dengan full costing? Nah, kita masuk ke dalam perbedaan direct costing dan juga full costing. Perbedaan yang pertama yaitu yang pada aspek biaya yang dihitung ke produksi. Pada direct costing atau variable costing, hanya biaya variabel seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Sedangkan di full costing atau absorption costing, semua biaya termasuk biaya tetap. Aspek yang kedua, biaya tetap pabrik. Dalam direct costing atau variable costing dibebankan langsung ke laba rugi periode berjalan. Sedangkan di full costing atau absorption costing itu diperhitungkan ke dalam harga pokok produk yang dihasilkan. Laba yang dihasilkan dipengaruhi pada direct costing dipengaruhi oleh perubahan volume penjualan, sedangkan pada di full costing dipengaruhi oleh perubahan volume produksi. Baik, itu merupakan perbedaan dari direct costing dan full costing. Kemudian kita akan membahas kegunaan dan manfaat dari direct costing. Apa sih kegunaan dan manfaat dari direct costing tersebut? Nah, kegunaan atau manfaat dari direct costing ini ada yang pertama yaitu membantu perencanaan laba dan analisis CVP atau cost volume profit. Dengan mengetahui hubungan antara biaya, volume, dan laba, manajer bisa menentukan berapa unit yang harus dijual agar mencapai titik impasse atau break even point. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan jangka pendek. Yang ketiga, menyediakan informasi margin kontribusi. Margin kontribusi ini adalah selisih antara penjualan dan biaya variabel. Keempat, lebih mudah dianalisis karena hanya berfokus pada biaya yang berubah. Kemudian bagaimana penyajiannya di laporan laba rugi? Bisa Reza jelaskan? Dalam direct costing, laporan laba rugi disusun dengan memisahkan biaya menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Nah, di mana biaya variabel merupakan biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi, sedangkan biaya tetap biaya yang sama walaupun jumlah produksi yang berubah. Nah, struktur laporan laba rugi dengan metode direct costing biasanya disusun penjualan dikurangi dengan biaya variabel sehingga diperolehlah margin kontribusi. Lalu dikurangi biaya tetap dan hasil akhirnya adalah laba bersih. Jadi fokus laporan direct costing bukan hanya pada laporan laba bersih, tapi juga pada analisis hubungan antara biaya, volume, dan juga laba. Terima kasih kepada seluruh anggota yang sudah menyampaikan penjelasannya. Jadi direct costing adalah metode yang fokus pada biaya variabel, berbeda dari full costing yang memasukkan biaya tetap ke produk. Metode ini bermanfaat untuk analisis manajemen dan memiliki format laporan laba rugi yang menonjolkan contribution margin. Sekian diskusi kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.